Selamat pagi pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bertemu lagi kita di hari Senin 21 April 2025. Pertama sekali saya atas nama pribadi dan keluarga mengucapkan selamat Hari Kartini tahun 2025 kepada seluruh wanita dan para perempuan hebat, tangguh, kuat, gagah dan perkasa Indonesia. Dari wanita maju bersama Indonesia Raya. Itu tema yang saya ambil untuk peringatan Hari Kartini tahun ini. Secara pribadi loh ya. Dari wanita kita maju bersama Indonesia Raya. Karena kita semua lahir dari rahim wanita, dan yang pastinya kita akan bergerak maju melangkah ke depan. Pagi ini teman-teman, saya hanya ingin menegaskan kembali ya, beberapa waktu yang lalu kan saya sudah buat pernyataan ini ya, yaitu kenapa saya anti Wahabi dan akan terus istiqomah, akan terus memerangi yang namanya Wahabi ini sampai dengan titik darah penghabisan gitu ya. Padahal mereka sebenarnya Islam juga loh. Iya, tahu saya. Mereka ini memang Islam, betul. Saya tahu banget. Dan saya iakan. Cuma gini teman-teman ya, mereka ini nih adalah kalau bahasa umumnya itu mereka ini paling sok di antara umat Islam Sunni yang lain. Sok, tahu sok gak teman-teman? Paling sok, sok benar, sok tahu, sok suci, sok sunnah, sok aswaja, sok salaf. Padahal sebenarnya nggak salaf banget. Kenapa saya bilang nggak salaf banget? Ngerti nggak? Kalau secara istilah dari kamus bahasa Arab ya, salaf itu tuh artinya pendahulu, leluhur, ancestor, ya. Makanya ketika disebut salafus soleh, saya selalu berdoa, mudah-mudahan para leluhur kita, para orang tua kita, kakek nenek uyut kita digolongkan dalam golongan salafus soleh, para pendahulu-pendahulu kita yang soleh dan soleha. Meskipun kalau memang dari sejarah, salafus soleh itu artinya adalah orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Tapi saya pegangannya nggak di situ. Ya, nah pertanyaan saya, yang ngaku-ngaku salaf ini emang pendahulunya ngajarin seperti yang mereka lakuin sekarang? Saya tanya gitu aja deh. Kalau ngomongin sanad, di mereka kagak laku ngomongin sanad, nggak laku, dan mereka nggak minat. Kenapa tidak minat? Karena bagi mereka udah aja, mereka hidup dengan penuh kenyeyelan, hidup dengan penuh kengototan, hidup dengan penuh keembuletan. Tahu keembuletan kan? Nah itu pokoknya. Bahwa ya udah, pokoknya hidup kita itu ikut Al-Quran dan Sunnah aja gitu. Kembali kepada Quran dan Sunnah, pala bapakmu itu loh. Kalau ngomong begitu, ya itulah mereka. Mereka hidup dalam kengeyelan, kengototan, kembuletan, karena mereka ilmunya nggak ada, kosong, ya. Dan sanad mereka nggak jelas, ya. Coba tokoh-tokoh Wahabi termasuk Yazid Jawas yang baru meninggal, sanadnya mereka ini kan nggak nyambung ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Sanadnya mereka ini nyambung kepada Muhammad bin Abdul Wahab, pendiri dari ajaran ini, pendiri dari ajaran Wahabi ini, yang konon katanya mau memurnikan ajaran Islam dari bid'ah, padahal bid'ah itu tidak selamanya dolalah, ada bid'ah hasanah. Ya, mayoritas dari yang kita lakukan ini adalah bid'ah hasanah loh. Ya, mayoritas dari yang kita lakukan ini bid'ah, tapi bid'ah hasanah, bukan bid'ah dolalah. Kalau bid'ah dolalah, amit-amit jabang bayi saya juga mau ngelakuin, kagak minat saya. Kalau ngomongin bid'ah dolalah, nggak usah ngajarin. Ya, harus saya punya pendirian sendiri. Ya, saya punya pemahaman juga. Saya Ahlussunnah wal Jamaah loh. Ya, saya Asy'ariyah iya, Maturidiyah iya, Mu'tazilah pun iya. Tergantung ini aja bagaimana cara kita memahami berbagai isu itu, menggunakan ketiganya sesuai dengan proporsinya masing-masing. Itu aja, simple. Ya, gak usah sok-sok gitu loh. Kayak saya bilang, saya benci dengan Wahabi itu karena mereka tuh ngesok. Nah, karena ngesok pula ngeblangsak hidupnya. Pak, tapi ada Pak yang gak ngeblangsak hidupnya, ya diboherin sama UK, diboherin sama United Kingdom, diboherin sama British, diboherin Britain gimana? Ya, Anda tahu nggak, para ulama-ulama Wahabi itu dapat kucuran pound sterling, tahu nggak, dari London, dapat kucuran dolar dari Amerika. Tujuannya satu, ngerusak Islam, mecah belah Islam. Karena kalau Islam bersatu, susah bagi Barat untuk menjajah, mengkoloni negara-negara yang dihuni oleh mayoritas penduduk beragama Islam. Lihat, Arab Saudi sudah mulai lepas tuh dari pengaruh Wahabi. Masa ya kita enggak? Ya. Nah, Arab Saudi sadar negara mereka dibelenggu Wahabi itu untuk dipecah belah. Lihat sekarang Arab Saudi belok ke Rusia dan Tiongkok, gabung sama SCO, gabung ke BRICS. Indonesia pun juga gabung ke BRICS walaupun tidak gabung ke SCO, Shanghai Cooperation Organization. Ya, karena tahu Wahabi ini adalah gerakan asing. Ya, ngakunya aja memurnikan Islam, tapi sebenarnya ngerusak Islam dari dalam. Kayak saya benci banget dengan gerakan ini. Nah, harusnya ada perlawanan dong. Tidak boleh didiamkan aja. Nggak boleh didiemin aja gerakan seperti ini. Ini gerakan penjajahan. Penjajahan gaya baru. Penjajahan tapi dibungkus oleh agama. Dibungkus oleh Islam lebih tepatnya, kalau saya mau spesifik. Ya, ini memang opini nggak populer. Tapi sekalipun nggak populer, maaf aja, saya bukan tipikal orang yang mencari popularitas lewat pernyataan saya. Tidak. Saya lillahi ta'ala loh ngomong kayak gini, biar menyadarkan orang jangan mudah terpengaruh dengan ajaran itu. Itu ajaran sudah sok intoleran pula. Memang intoleran. Ya, ajaran intoleransi itu lahir dari dia. Coba bayangkan, makam Nabi Muhammad SAW aja pernah direncanakan mau dihancurin, mau dibongkar sama mereka. Apa nggak gila itu? Untung dicegah. Makam Nabi Muhammad mau dihancurin, mau dirusak sama mereka. Tujuannya supaya orang lupa dengan sejarah, orang lupa dengan Nabi Muhammad SAW. Apa nggak gila itu? Itu kan jahatnya, itu kan jahat sekali. Terus kita diem aja, terus kita pura-pura nggak tahu, pura-pura lupa, ngebela mereka. Itu goblok, bodoh namanya. Makanya kan saya jujur sebenarnya tersinggung saya. Apalagi kalau setiap kali saya sholat
ada orang tiba-tiba nyusup, tiba-tiba ya saya perbaiki ya, bukan nyusup, tapi tiba-tiba ini maju, tiba-tiba ini ya nyusup bisa juga, tiba-tiba ngedempetin saya, sholatnya sampai rapet, dempet-dempetan, jepit-jepitan kayak gitu. Dasar mereka hanya memahami teks, ya, rapat luruskan saf biar nggak dimasukkan setan itu secara tekstual tok, secara harfiah mereka memahaminya, tapi nggak ngerti konteksnya apa. Ya setannya siapa? Lah setannya mereka juga. Ya setannya mereka juga, iblisnya mereka juga. Ya, orang-orang yang memahami pemahaman seperti itu secara literal, secara harfiah, secara tekstualnya doang. Yang setannya siapa? Ya mereka. Bukan saya, bukan kita-kita yang aswaja ini. Iblisnya siapa? Ya mereka. Ya orang-orang Wahabi itu juga. Anda bayangkan ya, kalau saya jadi presiden Indonesia satu saat, presiden Republik Indonesia satu saat nanti ya, gerakan Wahabi ini tak berantasin semua loh. Ada yang indikasi-indikasi Wahabi itu tak berdel semua itu medianya. Ya, ulama-ulamanya, usaha-usahanya tak penjarain semua itu. Tak penjarain semua, tak kirim ke Nusa Kambangan, tak jerat semua pakai undang-undang anti terorisme. Ya. Tak jerat pakai pasal makar loh. Ya, mati ya, tak perintah eksekusi mati aja, enggak usah ditunda-tunda sampai 10 tahun, 5 tahun, 10, enggak usah. Langsung tembak dor, dah. Tenang negara ini. Tenang umat Islam Indonesia ini kalau kayak gitu. Harus berani. Jangan takut. Ya. Saya kan kalau ditanya, "Oh, Pak, ini bukan kriminalisasi, bodoh." Saya cuma mau bilang untuk menutup yang ini ya. Mungkin nanti akan saya terusin habis subuh ya. Mungkin saya cuma mau bilang gini aja. Ya. Mereka itu ya, bedakan mana Islam yang ahlus sunnah wal jamaah dan ahlu mufsidus sunnah. Ya. Kalau ahlus sunnah wal jamaah nggak bakal ngesok. Yang ngesok itu cuman kaum apa? Yang tadi saya sebut mufsidus sunnah, perusak sunnah. Ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.